Selamat siang, Dek Kensa. Waalaikumsalam Kak, halo selamat siang juga. Terima kasih, Ibu senang sekali menerima kedatangan kamu di ruangan Ibu ini. Iya, terima kasih Bu. Ya. Nah, Dek Kensa kelas berapa? Sekarang kelas 10 di SMK. Oh, kelas 10 di SMK. Jurusan apa kalau boleh tahu? Jurusan multimedia. Oke, jurusan multimedia. Pasti, apakah itu berhubungan dengan desain-desain dan lainnya? Iya, jurusan saya berhubungan dengan desain, dengan animasi juga ada, dan audio video juga ada. Oke. Nah, bagaimana nih keseharian Dek Kensa di kegiatan kelas 10 ini? Di kelas 10 untuk saat ini masih belum ada pekerjaan, tapi masih praktek, ada awal-awal perkenalan tentang software-software yang harus saya kuasai. Juga untuk di SMK ini lebih menekankan tentang kebudayaan Indonesia, jadi untuk membuat poster, habis itu tentang majalah ataupun apapun itu lebih fokus ke kebudayaan di Indonesia. Pasti asik ya kegiatan itu kayak mendesain-desain, terus pasti kamu kreatif kan? Iya, untuk cari idenya itu yang mungkin sedikit susah, soalnya harus riset dulu kan, dan itu kadang ada beberapa yang saya mau temanya, tapi info yang didapat di internet itu kadang ada yang tidak pasti dan ada yang tersebar juga, kalau mengumpulkannya susah juga gitu. Berarti kamu itu memiliki ketertarikan sendiri terhadap dunia multimedia, desain dan lain-lainnya. Iya. Kalau boleh tahu itu dari SMP kamu tertarik dalam bidang tersebut? Iya, dari SMP saya sudah milih ke SMK karena memang ingin mendalami desain-desain dan multimedia, karena ya mungkin saya lebih suka untuk mendesain daripada ikut kayak pelajaran mungkin matematika atau IPA gitu. Oh, jadi lebih suka mengarah ke bakatnya langsung, Iya. praktek langsung gitu ya? Bagus sekali tuh. Ibu mau tanya lagi nih, mungkin kamu mungkin ikut ekstrakurikuler apa? Saya ikut ekstrakurikuler perpustakaan remaja, sama CIVET. CIVET itu debat Inggris. Apa kegiatan ekstrakurikulernya sudah berjalan? Untuk sebulan ini sudah dimulai dan sudah mulai datang ke sekolah juga, tapi masih perkenalan saja. Jadi belum sampai kayak lomba-lomba persiapan tuh masih belum. Berarti masih kayak awal-awal perkenalan ekstrakurikulernya apa, Iya. gitu, kegiatannya apa aja. Bagaimana? Apa perasaannya waktu ngikutin ekstrakurikuler itu? Yang terusnya saya suka baca buku juga kan, dan di perpustakaan kan sepi jadi enak. Kalau yang JIVET sedikit malu kalau maju ke depan. Kan debat ya? Iya. Nah, kalau perpustakaan itu apa nih? Kamu kayak ikut mengatur perpustakaan atau? Iya, jadi manajemennya, jadi kayak ngelabeli buku, habis itu sampuli buku, nota-nota gitu. Tapi untuk berapa minggu kemarin ini ada kakak-kakak mahasiswa yang seminar atau buat workshop, jadi kita disuruh ikut. Berarti ya dapat kayak pembinaan langsung dari kakak-kakaknya yang ilmu perpustakaan gitu ya? Iya. Dari anak-anak mahasiswanya. Nah, aku mau tanya deh, Kensa mungkin kesini ada hal yang ingin diceritakan atau gimana? Dalam sekolah online ini itu saya semakin lama itu semakin malas mengerjakan tugas. Sebelumnya nih, kamu pernah ikut sesi konseling ini? Belum pernah ini. Belum pernah ya? Pertama kali. Kalau gitu, keputusan kamu untuk menemui ibu itu dari diri sendiri atau mungkin ada ajakan dari teman atau saran dari teman? Dari diri sendiri sih Kak. Oke. Ibu mengapresiasi hal itu, jadi ibu sekarang ingin menjelaskan lebih dahulu bagaimana kegiatan kali ini, yaitu konseling ya.
Ya. Nah, di kegiatan konseling ini tentu ada ibu sebagai konselor dan kamu sebagai konseli. Di sini orang yang memiliki hal yang ingin diceritakan dan ingin disampaikan kepada ibu. Ya. Jadi di sini ibu sebagai konselor di sini akan mendengarkan kamu dan akan membantu kamu dalam menyelesaikan permasalahan kamu ya. Dan juga kamu di sini konseli yaitu sebagai orang yang ingin menceritakan sesuatu. Di sini kamu bebas menceritakan apa saja, tidak perlu ragu-ragu, dan juga di sini yang terpenting adalah terjaga kerahasiaan kamu ya. Karena kita ini sangat menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Oke, jadi santai saja sama ibu, tidak apa-apa gitu. Nah, karena ini menyangkut permasalahan kamu, semua kesepakatan dan juga semua hasil akhir dari konseling ini berada di kamu. Jadi nanti itu semua kembali keputusannya pada kamu, gitu ya, Dek ya. Iya. Nah, selain itu ada batasan waktu nih, karena kan kita waktunya terbatas ya, karena karena kita punya aktivitas masing-masing. Ibu kasih waktu mungkin 1 jam atau 45 menit gitu. Ya, Cukup ya. Oke, itu baik, itu kita sudah menyepakati satu sama lain. Kamu bisa langsung menceritakan permasalahan kamu. Jadi kan sekolah online-nya ini sudah dimulai dari saya kelas 8 kan ya. Nah, awal-awal kelas 8 itu saya lebih kayak, oh ya nggak apa-apa, saya nggak belajar pun nggak apa-apa, karena kan online juga. Saya kayak sudah ngerasain corona nggak bakalan selesai dalam setahun. Jadi kayak, oh iya. Nah, kelas 9 saya kan sudah mulai sadar harus ke SMK dan ngejar nilai. Jadi saya mulai kayak rajin lagi. Nah, habis kan liburnya panjang ya Kak, habis lulusan itu kan bahkan kelas 9 saya nggak ada kayak kelulusan upacara kelulusan gitu loh. Jadi ya di rumah aja, ujian selesai. Habis libur itu sekitar setahunan libur, itu saya sama sekali nggak ada tugas, nggak ada kerjaan. Jadi kayak ya udah di rumah aja diam. Kan nggak ada apa-apa yang bisa dilakukan, keluar pun nggak boleh. Kalau di rumah pun mau ngapain gitu kan. Jadi saya mesti nyari hobi baru kan. Nah, saya akhirnya nemu hobi yaitu baca komik online, komik atau webtoon lah. Nah, itu tuh saya baca terus sampai kan ternyata itu udah mau mendekati waktu masuk SMK. Tapi kebiasaannya nggak bisa hilang sampai sekarang. Jadi kebiasaan saya tuh sampai sekarang itu kalau sehari nggak baca webtoon, komik ataupun novel tuh kayak gimana gitu loh Kak. Jadi harus, maupun cerita yang sudah saya baca ataupun yang belum saya baca, harus tetap 1 episode lah minimal gitu. Nah, itu tuh buat saya kayak tugas saya jadi terbengkalai. Jadi saya malas mengerjakan tugas, terus kayak motivasi untuk mengerjakan tugas itu nggak ada. Selain karena kan sendirian ya Kak di rumah, itu tuh kayak nggak ada temennya, nggak bisa diajak diskusi loh Kak. Kan kalau misalnya di sekolah itu bisa tanya misalnya, tugas ini tuh gimana, caranya gimana, atau kerjakan sekolah bareng yuk nanti pulang sekolah, atau kerjakan di rumahmu yuk gitu. Tapi kalau sekarang kan jadi kayak ngomong-ngomong sendiri, terus diajak ngomong juga siapa gitu kan. Jadi dari cerita yang kamu yang kamu sampaikan ke ibu, bisa ibu simpulkan kamu tuh ada kebiasaan menunda-nunda tugas gitu ya. Iya. Menunda tugas, terus motivasi belajar kamu nurun, terus kamu sendiri tuh tidak bisa lepas dari kebiasaan dulu kamu yang mencoba hobi baru untuk mencoba membaca buku novel ataupun webtoon online. Iya. Webtoon ya, itu akhirnya tuh sampai sekarang nggak bisa kalau tidak bisa baca webtoon. Dalam sehari tuh nggak bisa kalau nggak baca. Iya. Kan ada 3 permasalahan nih. Satu, motivasi kamu yang kurang. Kedua itu menunda-nunda tugas. Dan yang ketiga adalah kebiasaan kamu yang sulit untuk meninggalkan webtoon atau sulit untuk mengurangi kebiasaan kamu untuk membaca webtoon. Kamu mau menyelesaikan yang mana dulu dari 3? Yang pertama pastinya webtoonnya dulu sih. Soalnya itu yang buat saya jadi kurang motivasi belajar. Kalau misalnya motivasi, saya pernah nyoba cari di YouTube bagaimana cara memotivasi diri, dan
berhasil sebenarnya, tapi cuma bertahan seminggu 2 minggu, habis itu saya kembali lagi ke yang awal gitu. Oke. Berarti pertama-tama kita yang itu ya, dari dasarnya dulu untuk kebiasaan kamu yang tidak bisa lepas dari membaca webtoon itu Ya. Sebelum kita memperdalam pembahasan masalah ini, kita harus menentukan tujuan konseling ini terlebih dahulu ya, agar kita bisa tahu apa yang ingin adik capai, apa yang adik ingin ubah dari diri adik gitu. Nah, mungkin tujuan dari kamu sendiri apa? Saya ingin lebih rajin lagi mengerjakan tugas, karena guru saya juga mengingatkan kalau saya nggak mengumpulkan tugas itu juga kesalahan saya sendiri nanti, dan saya sendiri yang akan berat menanggungnya di akhir, karena kan sebagian guru juga nggak mau untuk melakukan remedi atau penugasan ulang juga. Oke, mungkin sebelumnya adik bilang untuk lebih memfokuskan kepada pengubahan perilaku yang terlalu banyak atau terlalu sering membaca komik, mungkin adik bisa lebih luruskan tujuannya ke sana, bisa kamu ubah, jadi bisa kita hubungkan nanti kan, karena akibatnya kamu terlalu sering untuk membaca webtoon, akhirnya ada tugas yang sering tertunda gitu kan ya. Mungkin bisa kamu lebih arahkan ke arah mengubah perilaku yang mengurangi kebiasaan kamu membaca webtoon. Saya kan dulu waktu nggak ada tugas itu hampir sekitar 18 jam mungkin, hampir setengah hari, dan pola tidur saya juga berubah, jadi waktu malam saya mesti bangun dan pagi saya mesti tidur. Kan kalau sekolah dimulai itu kan pelajaran mulai itu pukul 7 sudah mulai, jadi untuk sekarang ini saya masih adaptasi, karena kadang saya juga ketinggalan meet yang diadakan guru karena ketiduran. Gara-gara tadi pola tidur saya yang berubah dan kebiasaan saya membaca webtoon itu nggak bisa dihilangkan, karena saya sendiri juga suka, dan bagaimana ya, kayak sudah kalau nggak ada webtoon atau novel tuh kayak nggak lengkap gitu hari itu. Jadi saya walaupun sudah nyoba, pernah sebulan itu saya nyoba nggak baca sama sekali, karena memang ada masalah dengan situsnya juga, jadi saya nggak bisa buka, dan saya juga udah ayo berhenti, karena sudah sekolah berhasil, tugas saya juga selesai semua, tapi saya entah kenapa malam itu tuh kebuka lagi situsnya, dan sampai sekarang nggak bisa berhenti lagi tuh. Mungkin ibu akan mencoba menyibukkan untuk tujuan konseling hari ini ya. Mungkin adik bisa itu mengurangi kebiasaan dalam membaca webtoon di kehidupan di aktivitas sehari-hari gitu ya, dan juga agar lebih lancar dalam mengerjakan tugas gitu, biar tidak selalu terdistraksi dengan membaca webtoon seperti itu. Iya. Oke, berarti kita tetapkan itu ya tujuannya itu. Iya. Untuk pembahasan masalah kita fokuskan terhadap perilaku itu dulu ya, karena masalah yang kita bahas satu itu ya. Iya. Oke. Nah, ibu mau tanya nih, dari kebiasaan membaca webtoon atau novel itu, apakah ada hal yang mengakibatkan kayak hal yang merugikan dari diri Dek Kensa? Selain saya menjadi lebih malas untuk mengerjakan tugas sejauh ini, mungkin saya lebih banyak berfantasi. Halunya jadi lebih banyak, apalagi kan untuk sekarang saya jarang ketemu orang kan kak. Ketemu orang pun hanya keluarga dekat, itu pun perbedaan umurnya jauh ya. Jadi yang seumuran dengan saya nggak pernah ketemu selama hampir 2 tahun. Jadi saya lebih banyak chatting pun saya nggak terlalu bisa, jadi kalau di chatting saya lebih banyak diam, dan akhirnya saya lebih banyak berfantasi ya lewat novel, baca cerita-cerita tentang fantasi, romance gitu. Jadi tingkat halu saya menjadi lebih tinggi, dan itu
untuk masuk sekolah sekarang jadi susah fokus ke pelajaran. Tuh. Jadi kadang kalau pelajaran sekolah itu mesti keinget-inget apa yang barusan saya baca atau tadi malam saya baca tuh. Dan saya kayak nebak-nebak ini nanti autornya bakalan buat gimana ya gitu. Bahkan malah saya baca itu ceritanya dia adaptasi dari novel terjemahan. Nah, di novelnya dia sudah selesai, tapi di webtoonnya belum. Hari itu sebenarnya saya ada tugas, tenggatnya hari itu juga, tapi saking saya penasarannya, Baca. tugasnya saya tinggalkan. Terus saya baca dulu gitu. Jadi akibatnya kamu terlalu sering membaca webtoon itu tingkatan untuk menghalusinasi atau membayangkan sesuatu lebih meningkat gitu ya dia. Dan akhirnya tuh kayak membuat diri tidak fokus ketika mendengarkan pelajaran, kayak mesti teringat lagi ke kejadian itu atau mungkin suatu cerita di webtoon atau novelnya gitu ya. Iya. Apa adik sudah pernah mencoba untuk mengurangi dan mencoba untuk mengurangi itu kebiasaan adik? Iya, sekarang ini saya karena sekolah juga dulu itu setiap jam saya mesti pegang HP dan HP itu mesti ngecas, jadi nggak akan pernah mati 24 jam. Itu tuh mesti buka novel atau webtoon, tapi karena sekarang pelajaran juga akhirnya saya lebih kurangi sedikit mungkin, tapi masih tetap buka mungkin sekitar kalau saya lagi bosen atau lagi nunggu apa itu mesti buka, nyisipkan waktu lah baca-baca sedikit. Kalau ada notifnya itu mesti saya langsung buka. Kalau boleh tahu, mungkin ada nggak situasi yang sangat mendukung kamu untuk keinginan membaca webtoon atau novel itu? Saya kebiasaan kalau sudah suka sama suatu hal itu tuh selalu ingat bahkan detailnya. Jadi saya selalu ingat tanggal update-nya, dan di hari itu atau tanggal itu tuh saya bisa sampai nggak tidur nungguin novel atau webtoon itu update. Jadi aktivitas saya berikutnya atau untuk hari besoknya itu mesti terganggu tuh. Berarti jadi kamu situasi yang paling sangat mendukung kamu untuk timbulnya perilaku itu tuh muncul berarti saat ada notifikasi saat jadwal author itu update. Iya. Mungkin ada nggak dari situasi dalam hati ini atau situasi dalam diri kamu yang mungkin mendorong kamu untuk membaca selain dari notifikasi, mungkin dari situasi hati kayak sakit, apa kayak lagi bosan atau lagi sedih atau apa gitu? Saya lebih ke merasa bosan dan saya ingin mencari sesuatu hal yang baru terus. Apalagi saya suka tentang hal baru. Orang-orang masih belum tahu banyak, entah itu tentang bacaan atau kasus yang terjadi. Tapi saya suka yang orang anggap aneh dan saya ingin mempelajari itu. Jadi dan saya sendiri suka dengan grafis, jadi novel dan webtoon itu sudah kayak oh ini tempat saya. Jadi saya terus mengeksplor tempat itu, apapun yang menurut saya baru saya coba baca, terus saya cari ini tuh apa, dari mana gitu. Jadi kayak keinginan tahu saya itu terus ada gitu loh. Dan di platform itu juga disediakan, jadi bahkan dia menjelaskan tentang ini tuh dari mana, apa maksudnya ini. Jadi saya terus mencoba hal-hal baru. Kalau misalnya ada novel fantasi itu biasanya nggak cuma fantasi saja kan, ada beberapa genrenya. Nah saya tuh coba satu-satu apa sih bedanya tuh, dan itu tuh saya coba walaupun banyak pembaca lain yang nggak suka, saya tetap baca. Saya ingin tahu apa sih yang orang-orang pikir ini tuh kenapa kok nggak disukai, itu kenapa ini disukai gitu.
Berarti kamu untuk menimbulkan perilaku tersebut yaitu adalah ketika kamu bosen ya, bosen, dan juga ketika kamu ingin tahu karena kamu sendiri berada di dalam bidang desain ya, multimedia, banyak sekali desain dan juga mungkin inspirasi-inspirasi dari webtoon tersebut membuat kamu menjadi lebih kreatif lagi seperti itu. Nah, mungkin dari kebiasaan ini mulai dari kapan ya kamu lakukan? Sebenarnya sudah dari lama, dari kelas 7 saya sudah mulai, tapi semakin parah sejak corona. Karena kelas 7 kita kan sekolah dari pagi Kak sampai sore. Dan itu saya juga ada les. Jadi baca webtoon tuh hanya sering-seringan untuk misalnya ada jam istirahat atau Sabtu Minggu saja. Tapi setiap hari mesti mungkin paling sedikit saya cuma buka saja, lihat notif, oh ini yang update, habis itu ya saya tinggal gitu saja. Tapi sejak corona ini setiap saya buka HP pasti. Berarti saat emang adik sudah hobi untuk membaca webtoon seperti itu, webtoon dan komik, dan juga apalagi ketika sudah corona mulai menyebar itu ya, itu perilakunya menjadi tidak terkendali, jadi tidak tanpa membaca, sehari tidak bisa tanpa membaca webtoon gitu. Nah, kalau boleh tahu adik suka genre apa yang biasa dibaca? Untuk dekat-dekat ini saya suka dengan fantasi action, karena dulu saya sebenarnya nggak suka, soalnya saya apa sih, kan menurut saya itu untuk komik cowok aja kan, tapi saya lama-lama kayak gimana gitu sama romantis, karena ceritanya semakin lama nggak cocok untuk saya, dan umurnya juga lebih ke, kalau romantis sekarang itu lebih ke orang ketiga tuh, dan kalau akhirnya saya kayak apa sih ini kok gini tidak sesuai dengan kamu. Akhirnya saya lebih milih baca dengan fantasi action. Juga kalau romantis itu patternnya bisa dibaca tuh. Kalau action kadang ada yang bisa dibaca, ada yang oh ini kayak autornya emang bagus dalam buat cerita. Ibu juga memahami ya, karena ibu juga suka dengan membaca komik ataupun membaca novel. Dan tentunya pasti seru juga ya, karena banyak sekali pilihan, genre dan lain-lainnya. Mungkin ibu sendiri juga suka romance, tapi juga kadang suka slice of life dan lain-lainnya. Dia suka berarti action gitu ya, lebih action ataupun yang lebih ceritanya lebih berkembang gitu ya, lebih seru, tidak monoton. Kalau boleh tahu, untuk kegiatan sekolah apa ada sibuk atau padat kegiatannya gitu? Kegiatannya padat setiap hari, karena sekarang sudah dimulai tatap muka, jadi saya pasti datang sekolah walaupun itu sebulan sekali. Nah kalau misalnya di rumah itu setiap hari pasti ada tugas. Nah untuk beberapa hari seperti Senin atau Rabu itu gurunya selalu mengadakan meet. Juga untuk setiap Senin, Rabu, Kamis, Jumat itu guru yang di mata pelajaran saya memberikan tenggatnya di hari itu juga. Jadi ada beberapa guru yang memberikan tenggat 2 minggu atau bahkan nggak memberikan tenggat sama sekali. Dan untuk hari-hari itu mereka memberikannya di hari itu juga, di tanggal itu juga. Nah, apa di sekolah itu juga adik sempat-sempatkan untuk membaca webtoon dan juga novel online itu? Iya, kalau misalnya gurunya belum datang, kadang saya buka, tapi sinyalnya di sekolah cukup loadingnya terus lama, jadi saya lebih kayak mungkin gambar atau coret-coret gitu. Mungkin terus ibu mau tanya, apakah teman-teman sekitarnya adik juga mendukung untuk adik itu sering membaca novel atau webtoon? Mungkin teman-teman adik juga memiliki hobi yang sama. Teman saya suka, ada satu yang suka tapi beda genre. Dia lebih suka yang action tapi yang horor. Kalau saya nggak suka sama sekali yang horor gitu, jadi agak bertabrakan. Tapi kadang kami cerita-cerita, cuma
sekarang dia lagi sibuk di SMA-nya, jadi saya jarang komunikasi. Untuk yang sering komunikasi, saya jarang cerita tentang apa yang saya baca atau apa yang lagi saya baca sekarang, karena mereka gak tertarik. Karena berbeda genre gitu Iya. ya. Oke. Dari teman-temannya adik nih, Pak sadar atau tahu nggak kebiasaan adik ini yang nggak bisa lepas gitu? Iya pasti tahu. Tahu. Iya, bahkan mereka tahu kayak kan ini aku ada komik bagus nih, aku kasih kamu ya gitu. Rekomendasi. Oke, berarti sering sering kayak ada Iya, saling share, merekomendasi foto ini yang bagus Iya. ini gitu. Apa temennya adik pernah berpikiran untuk kayaknya kita terlalu sering nih, kayak sudah terlalu berlebihan nih kita baca komiknya, apa gimana nih ada tugas ini, apa nggak ngerjain tugas dulu gitu, nggak pernah nggak? Iya pastinya mereka udah pernah bilang saya, tapi ke mereka sendiri tuh saya kan punya 2 sahabat. Yang satunya memang sudah dari lama di apa ya, kayak dijadwal untuk memegang HP-nya, jadi emang sudah terbiasa dia. Yang satunya lagi suka membaca tapi lebih suka main game, jadi dia nggak begitu peduli sama kalau misalnya novelnya ada update apa. Yang memang ketagihan cuma saya. Jadi teman-teman adik itu bisa mengatur dirinya gitu. Iya. Untuk adiknya sendiri masih kesusahan. Iya. Oke. Nah, temennya adik itu pernah itu nggak mengingatkan, ayo berhenti bacanya, ayo Iya, pernah. ada tugas. Kadang kami juga kayak video call, kayak cerita-cerita apa yang kan sudah lama gak ketemu juga, jadi kayak ya selama gak ketemu itu ngapain aja, atau kamu pergi kemana enggak, atau kamu ngapain, kayak lagi ada tugas banyak enggak, atau lagi ada apa gitu. Itu pernah nggak mengingatkan kamu ke teman-temannya, mengingatkan adik itu, ayo kamu jangan berlebihan Ya, mereka bacanya. selalu ingetin, tugasmu sudah belum, ayo kerjakan gitu. Oke, berarti dari teman sendiri sudah bisa mengatur, dan dia juga mengingatkan kamu kalau ada kewajiban lain yang perlu dikerjakan gitu. Ya. Mungkin dari orang tua apa pernah memperingatkan adik juga dalam kebiasaan membaca webtoon dan novel itu? Iya, tiap hari saya kan selalu tidur malam. Ya. Ayah tuh selalu bilang jam 10 tuh ayo tidur kan, sebelum besok sekolah. Tapi ya saya baca komik sampai jam 1 mungkin, jam 1 pagi. Kalau membaca komik dan tadi novel itu sampai berapa jam kira-kira kamu bisanya? Kalau untuk sekolah, karena saya dari jam 9 sampai jam maksimal saya selesaikan tugas itu jam 3. Habis itu saya istirahat sekitar jam 9. Kalau misalnya ada beberapa tugas yang belum selesai, saya lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 10. Dan sisanya itu saya tidur jam 1, berarti dari jam 9 malam sampai jam 1 itu saya baca, dari jam 10 sampai jam 1 itu saya baca komik. Dari jam 6 sampai jam 8 itu saya baca komik. Dan pagi sekitar jam 6 sebelum saya absen pagi itu saya buka komik sekitar 30 menit. Bisa dibilang sehari itu bisa berapa kali gitu. Iya. Dan itu pun berjam-jam. Iya. Bisa tahan sampai jam-jam juga. Iya. Apa dari kebiasaan membaca komik ini ada efek dari kesehatannya adik? Ada. Pertama mata saya minsnya nambah sepertinya, bukan sepertinya lagi tapi memang sepertinya nambah. Habis itu badan saya saya juga kan baringan, jadi saya bacanya itu dalam posisi tertidur, jadi miring juga, jadi leher, tangan, kaki itu kalau gerak sedikit itu sudah keselio. Jadi saking nggak pernah geraknya, jadi ototnya kan nggak dilatih juga, ya Rasa pegal terus. Nah kan sering mungkin penglihatannya tambah, minusnya tambah, Iya. terus pegel-pegel gitu. Orang tua
Dek Kensa apa pernah melarang aktivitas itu, perilaku membaca itu, sering membaca novel gitu? Pernah, tapi karena online kan jadi HP saya nggak bisa disita. Jadi tetap gitu. Iya. Oke. Oke. Mungkin nih dari Dek Kensa ada nggak apa namanya pengalaman yang apa namanya buat Dek Kensa bisa apa namanya mengenal dunia komik gitu? Saya Gimana kamu bisa kenal tentang dunia membaca komik atau novel gitu? dari kecil Mm-mm. ibu saya emang suka membaca dan komik pasti sudah salah satunya kan. Tapi dulu komik itu kan nggak ada yang digital ya kak ya. Iya. Hanya dalam bentuk fisik dan itu mahal ya. Jadi saya cuma baca-baca dari komik pinjaman di perpus atau punya kakak saya. Nah, kelas 4 kakak sepupu itu mengenalkan sama webtoon. Dan akhirnya saya tertarik baca. Iya. Nah, tapi saya kan masih belum ngerti apa sih itu, kan masih apa ya, kayak gaptek lah kak gitu. Iya. Terus sampai saya juga kelas 4 masih belum punya HP yang bisa, maksudnya bisa internetan. Sampai saya pegang HP sendiri itu kelas 7 SMP. kelas ya SMP. Nah, selama dari kelas 4 sampai kelas 6 itu saya bacanya bareng mama, jadi berdua bareng ya webtoonnya. Jadi dipantau lah masian ya. Jadi jadwal saya masih kayak cuma boleh Sabtu Minggu. Terus saya juga buat kayak jadwal lagi harinya update-nya apa aja. Jadi saya sudah nunggu, oh ini yang update tuh. Kalau kelas 7 kan saya sudah punya HP sendiri. Nah, saya masih kayak asing dengan dunia itu, jadi kayak cuma nggak tertarik juga, lebih suka main lah sama temen. Nah, ya mulainya dari kelas 7 akhir, jadi mau naik kelas 8 itu. Soalnya kan saya lebih suka kayak desain, jadi saya juga kayak cari apa ya, my style saya sendiri loh. Saya menggambarnya itu yang saya cari inspirasinya itu dari komik-komik itu. Dan ternyata terusan juga kan saya ingin buat story, jadi ceritanya belajarnya juga dari komik novel-novel yang saya baca. Berarti ini berawalnya dari itu ya, keluarga ya. Iya. Mungkin kakak, dari kakak dikenakan dari kakak, terus akhirnya juga mungkin dari mama juga suka membaca gitu. Iya. Nah, ini dari mungkin kan sudah kita bahas di orang tua termasuk mama dan ayah, itu dia gimana ngingetin kamu kalau perilakumu sudah terlalu berlebihan membacanya sampai malam-malam gitu, malam larut. Nah, kalau kakak sepupumu nih, apa dia juga nulari kamu ya, Iya. mengenalkan dan juga menularkan ke dunia komiknya kepada kamu itu, Iya. memperingatkan juga atau tidak? Kan karena ya mungkin dia sudah gede kan ya kakaknya Iya. ya. Nah, gitu. Kakak saya kira saya sudah bisa atur waktu, jadi mungkin nggak tahu ya, karena itu ya kadang diberitahu tapi kayak apa ya, diberitahu kalau selesaikan tugasmu dulu, habis itu tapi ya nggak sering, soalnya kan nggak jarang ketemu juga gitu. Berarti dari kakak sepupu sendiri mungkin ya karena juga rumahnya jauh. Iya, ya, rumahnya jauh dan juga sulit untuk berkomunikasi juga. Iya. Ya itu berarti, tapi tetap mengingatkan untungnya seperti itu. Iya. Oke, nah dari mungkin efek-efeknya itu, apakah dari Dek Kensa sendiri menyadari kalau perilaku ini tuh termasuk udah negatif gitu dari diri kamu sih? Kalau perilaku yang saya lakukan ini, yaitu membaca webtoon dan juga membaca novel online ini yang berlebihan ini kayak sampai malam, itu udah salah, kayak negatif gitu. Iya sih kak, untuk kehidupan sehari-hari, karena kehidupan sehari saya masih berhenti di corona ini. Kehidupan bersekolah itu masih mengganggu. Habis itu untuk kesehatan juga saya jadi sering capek-capek, dan selain itu saya lebih kayak obsesi banget gitu sama novel atau komik. Jadi apapun genrenya
pokoknya itu baru, Mm-mm. kayak misalnya ada komik baru itu mesti saya baca. Kayak apapunnya itu kayak saya nggak peduli itu genrenya apa, atau bahkan saya sampai belajar bahasa asing juga untuk biar ngerti oh ini maksudnya ini tuh ya, karena itu suka banget sama Iya. webtoon. Kamu udah nyadar berarti ya, nyadar kalau ini tuh secara ini sudah berlebihan, itu sudah nggak bagus buat diri gitu. Iya. Udah. Oke. Mungkin kan kita sudah bahas dari yang efeknya ke sekolah, dan juga efeknya juga dari diri kesehatan kamu gimana. Nah, dari kan kamu bilang obsesi banget nih, jadi Iya. obsesi sama novel dan webtoonnya ini. Apa kamu pernah itu kayak harus memiliki, kayak punya rasa memiliki novel ini harus gitu, harus punya gitu. Akhirnya kamu beli dan beli. Karena saya tertariknya di yang online ya kak ya, dan itu tuh beda bahasa, jadi saya tertarik sama kayak novel-novel Jepang, Cina, Korea, dan itu tuh pasti bahasanya beda. Kalaupun saya beli itu nggak ada uang, jadi kayak saya nahan diri, kayak kalaupun mau beli saya harus punya uang dulu baru bisa beli. Nah selain itu kan ada kayak novel-novel di Indonesia yang dari Wattpad yang dipublishkan, dibukukan atau di PDF kan. Itu kalau menurut saya ceritanya ceritanya itu bisa dibaca setiap saat saya renggang, itu tuh saya beli pasti tuh. Dan mungkin belinya itu bukan maksudnya kayak harus ikut tuh enggak. Kalau misalnya saya bisa mendapatkan uang di jangka waktu itu pasti saya beli. Kalau misalnya saya nggak bisa pun kayak apa ya udahlah pasrah gitu. Maksudnya saya kayak mungkin ada yang baru, tidak terlalu menghabiskan banyak uang untuk hobi Dekensa ini, membaca webtoon dan juga novel gitu ya. Iya. Ini lebih suka novel atau webtoon yang fisik atau yang online nih? Saya fisik atau online pun nggak apa-apa, tapi kalau untuk misalnya saya ingin belajar tentang hal baru, bukan untuk cerita yang hiburan, itu saya lebih suka yang fisik. Karena saya suka membuat poin, jadi saya suka stabilo atau menebali hal-hal yang penting, dan ya itu menurut saya kayak menyenangkan aja. Tapi kalau untuk hiburan, saya fisik maupun online nggak apa-apa, tapi fisik itu apa ya, untuk hiburan aja itu mahal gitu loh kak. Menghabiskan uang, Iya, harus keluar uang iya, gitu. sekarang buku mahal ya, itu kayak 100.000 yang bisa dapat satu buku, itu pun kalau selesai baca ya udah. Kalau misalnya hiburan aja itu menurut saya lebih kayak saya cari PDF-nya atau bajakannya gitu sih. Jadi lebih suka online ya, bisa kamu baca melalui HP. Nah dari Dekensa ini kan pasti tahu karena perilaku ini juga merupakan hobi ya, jadi ada sisi positif dan juga negatifnya. Nah jadi kita tuh bahas sisi negatifnya. Nah untuk positifnya sendiri dari Dekensa apa ya, perilaku membaca webtoon dan pertama dulu di kelas 8 saya itu ada apa ya, kayak bukan perpustakaan, gerakan membaca. Nah sebenarnya saya tuh senang sekali ada gerakan itu karena saya kan suka membaca, tapi entah kenapa sekolah itu membuat kebijakannya ada beberapa buku yang tidak boleh saya kayak resume gitu loh kak. Jadi hanya buku-buku tertentu yang boleh saya resume dan saya jadikan laporan. Nah itu novel fantasi, terus novel romance, novel-novel yang sekiranya apa ya, kayak fanmade itu tuh nggak boleh, dan komik termasuk. Jadi saya kayak, dan harus fisik, jadi buku. Nah saya sendiri kan kalau untuk hiburan lebih suka yang dari HP ya. Jadi saya awalnya tuh kayak senang banget, oh ini saya jadi bisa resumenya banyak dan mungkin bisa saya bagikan ke teman-teman. Tapi karena sekolah ada beberapa kebijakan buku yang nggak boleh, jadi saya kayak sedih. Nah
ada juga pelajaran yang kalau nggak salah itu perpustakaan. Jadi saya disuruh buat cerita, boleh cerita, video, cerpen, puisi itu tentang alam. Dan dari cerita yang saya baca, saya bisa buat cerita yang bagus untuk dikumpulkan di mata pelajaran ini. Tapi sebenarnya saya punya banyak kayak draft di file saya, tapi saya nggak berani publish karena saya masih nilai bahasa saya mungkin ya. Jadi ada penggunaan bahasa saya itu masih, kan kalau novel tuh ditunjukkan untuk pembaca dari penulis. Nah kalau saya itu kayak hanya saya aja yang mengerti novelnya. Jadi kalau orang yang baca itu kayak nggak bisa mengerti jalan ceritanya. Berarti efek positifnya dari Dek Kensa itu adalah bisa lebih menginspirasi Dek Kensa untuk bisa ada tugas membuat sebuah cerita gitu ya. Iya. Dari apa yang Dek Kensa baca itu ternyata bisa menghasilkan ide-ide baru dan bisa menghasilkan cerita yang bagus gitu. Mungkin ada efek positif lain dari hal tersebut? Saya pastinya pandangan saya jadi terbuka, jadi saya nggak terbiasa memandang dari sudut membaca aja, tapi juga dari karakternya bagaimana, dari sudut autornya juga bagaimana. Jadi kalau ada masalah saya nggak langsung kayak oh ini yang salah, enggak, tapi saya kayak memilah dulu, oh ini dari sudut pandang ini mungkin dia seperti ini, kalau dari sudut pandang ini dia seperti ini. Juga saya lebih terbuka dengan hal baru. Jadi saya nggak, misalnya saya mendengar berita ini, saya nggak menjudge orang itu oh dia sudah seperti ini, enggak. Saya tetap kayak mungkin citramu seperti itu tapi saya belum kenal kamu, jadi kayak saya kenal kamu dulu baru saya bisa menjudge itu. Mungkin itu nama belakangmu aja yang orang-orang lain tempelkan untuk kamu, tapi kalau saya ya kamu ya orang asing bagi aku, jadi kita kenalan dulu kayak kertas kosong dulu kan. Jadi saya yang harus nulis, bukan saya minta orang lain yang nulis terus saya lihat oh ini dia seperti itu, enggak. Berarti efek positifnya dari diri kamu itu kamu menjadi lebih terbuka pemikirannya, dan juga dari apa yang kamu pelajari dari webtoon tersebut, kamu memiliki jalan pikiran baru dalam melihat sebuah masalah dan juga tidak mau langsung menjustifikasi permasalahan atau orang tersebut seperti itu. Ya. Sebelumnya Ibu apresiasi hal tersebut ya, kamu bisa mengambil efek positif tersebut dari perilakumu yang hobi membaca webtoon ini ya. Selanjutnya nih, dari kan sudah kita bahas efek positifnya dan juga efek negatifnya. Mungkin dari kebiasaan sering membaca komik nih yang terlalu berlebihan, kan kamu bilangnya terlalu berlebihan ya. Nah itu apa ada efek dari kehidupan sosial kamu, dari mungkin cara bergaul atau mungkin saya lebih, misalnya saya punya beberapa teman ya, saya menjadikan ini mungkin bagi sebagian orang kayak tidak sopan mungkin ya, tapi menurut saya ini kayak selama itu nggak saya buat aneh-aneh atau nggak saya sebarkan ke publik, itu menurut saya nggak apa-apa. Jadi saya simpan untuk diri saya. Jadi teman-teman saya jadikan karakter gitu kak. Gitu. Jadi oh ini anaknya seperti ini, mungkin dia cocok di seperti ini, atau mungkin jika anak ini di situasi seperti ini yang mungkin di sebelumnya di komik saya baca itu dia bakalan ngadepinnya gimana tuh. Ini saya baca apalagi kan kayak pertama kan saya kayak gitu aja, kayak oh ya nggak apa-apa lah, orang nggak saya bagikan lagi gimana, atau orang itu juga nggak tahu gitu kan. Tapi saya lihat itu katanya memang nggak sopan gitu, jadi kayak akhirnya saya kayak akhirnya nggak melakukan lagi. Tapi
saya pernah sempat sampai kayak buat portofolio gini ya. Jadi saya tempel fotonya, Iya. terus saya nulis kayak biodatanya, dan terus saya apa ya, kayak buat alur ceritanya tuh, diinspirasi saya kayak saya mengambil cerita dari orang ini. Tapi kalaupun saya buat cerita, namanya saya ganti. Tapi untuk kayak sahabat dekat itu pasti tahu sih portofolionya seperti apa, pasti tahu tuh. Dan teman biasa itu nggak ada yang tahu. Mereka semua anggap saya kayak, oh kamu cuma suka komik aja gitu, nggak tahu kalau saya suka kadang buat cerita tentang mereka, atau apa ya, shipper. Apa itu? Itu Shipper nama itu bisa kamu jelasin? apa ya, bahasa Indonesianya, kalau bahasa Jawanya macam-macam. Apa namanya, bu pasang-pasangkan Iya, teman kamu. iya. Gitu. Tapi nggak ada yang tahu sih. Mungkin mereka tahu, tapi kayak ya udahlah, mungkin ada yang aneh sama Nani gitu aja. Ya mungkin jadi simpulannya dari kamu efeknya pergaulannya tuh kamu itu apa ya, membayangkan teman kamu itu sebagai sebuah karakter. Iya. Dan akhirnya kamu itu mencari tahu anak-anak itu seperti apa dari apa yang telah kamu baca dari webtoon tersebut ya. Iya, seperti jadi itu. Yang saya lihat mungkin mereka mungkin cocok sama karakter ini. Jadi kamu melihat kemiripan antara karakter Iya. yang kamu lihat webtoon itu dengan teman kamu. Iya. Gitu. Berarti kamu itu mencoba untuk memperlakukan mereka, untuk mencoba untuk menangani teman kamu itu apakah sesuai dengan webtoon itu? Untuk kayak seperti menanggapi lah. Enggak sih kak, kan karena saya tuh cuma ngeliat dari apa ya, bukan dari sifatnya, sifat kesehariannya, tapi lebih kayak ke fisiknya aja. Jadi kayak oh mungkin karakter ini dengan fisik ini dia cocok seperti ini. Kalau cara saya menghadapi dia di kehidupan nyata, saya lebih kayak apa ya, bukan sama dengan di webtoon, tapi kayak saya ngambil pelajaran dari webtoon ini. Kalau misalnya kita punya teman seperti ini, kita harus apa? Jadi dari pelajaran yang saya dapat dari webtoon itu nggak semua saya terapkan, tapi kayak menurut saya oh ini cocok. Misalnya teman saya itu apa ya, kan ada sebagian teman yang awalnya bilang iya, ternyata di belakang kayak apa ya, kayak enggak atau nolak dengan keras itu. Saya kayak oh ya udah, itu kemauanmu, lakukan aja. Pokoknya kalau ada masalah jangan apa kayak bawa namaku gitu. Jadi ya udah, itu tanggunganmu. Dan saya tuh kebiasaan kayak sudah dari awal saya tetapkan diri saya, kalau misalnya teman itu nggak membawa apa ya, benefit untuk saya, keuntungan, saya bakal teman dengan biasa-biasa aja, kayak oh ya kenal gitu aja. Tapi kalau dia bisa membuat apa ya, saya bisa mendapatkan benefit, itu saya bakalan dekati dia, benar-benar mendekati. Jadi sampai ya chatting bareng, habis itu makan bareng apa segala macam. Karena oh dia sama saya itu selain klub itu juga bisa apa ya, menguntungkan saya, entah itu dalam pelajaran kehidupan atau apapun itu. Jadi kalau misalnya ada dia, saya bisa apa ya, bisa lebih mudah dalam mengerjakan suatu hal itu. Berarti ini nih, apa yang aku dapat dari kamu tadi, bukan kamu bukan saat kamu menghadapi seseorang itu dimiripkan dengan cerita dari webtoonnya itu, enggak. Kamu hanya mungkin menggambarkan karakter mereka bagaimana nanti bentuknya di sebuah komik gitu ya, memvisualkan mereka bagaimana penampilannya, bagaimana bentuknya nanti di komik gitu ya. Oke. Berarti nih kamu tetap masih bisa itu ya, mengesampingkan nih bagaimana cara nanti bergaulnya apabila satu dari kehidupan nyata dan juga satu dari kehidupan komik. Jadi kamu bisa memisahkan, memilah-milahkan gitu. Iya. Nah, mungkin sekian ya untuk ini. Kita lanjut pada tahap selanjutnya. Untuk
bagaimana ibu akan membantu kamu? Di sini kita akan menggunakan namanya kontrak perilaku. Kamu tahu kontrak perilaku itu apa? Kurang tahu. Di sini kita akan menuliskan secara langsung ya di sebuah ini kertas. Di sini ibu sudah menyiapkan kertas. Di sini kita akan menuliskan perilaku ataupun rencana perilaku kamu yang akan kamu lakukan agar dapat mengurangi perilakumu tadi itu membaca komik atau webtoon secara berlebihan itu ya. Nah, tujuan kita tadi itu pertama adalah tentu saja untuk membuat kamu mengurangi kebiasaan tersebut, jadi tidak berlebihan. Jadi di sini Dekensa bisa pertama isi nama, lalu bisa tambahkan kelas juga, sekolah mana. Di sini nanti kamu list, bisa berupa kita mungkin list 5. Kamu menyanggupi berapa hal? Maksudku, kamu menyanggupi berapa hal yang ingin kamu lakukan agar bisa menanggulangi kebiasaan kamu itu? Menyanggupi berapa? Mungkin 1 sampai dari 10 kamu menyanggupi menuliskan berapa? 7. Oke. Berarti di sini kamu nanti nulis 7 kegiatan atau aktivitas ataupun hal yang ingin kamu lakukan untuk bisa mengalihkan pikiran tersebut untuk membaca komik dan juga untuk dapat mengurangi kebiasaan tersebut. Jadi di sini kamu bisa langsung menuliskan kebiasaan apa yang kamu lakukan di sini. Ya mungkin jadi gitu, aktivitas lah yang bisa itu bisa membuat kamu biar tidak terlalu berlebihan membaca komik sampai malam pulang larut sampai membaca sampai larut malam sampai capek gitu. Tuliskan di sini ya. Bisa kamu bacakan kegiatan apa aja? Pertama itu saya ingin mengalihkan waktu saya atau biar saya nggak hanya membaca webtoon atau komik itu. Pertama, masak. Saya tertarik dengan masak baking, terutama kayak buat patisserie atau dessert gitu. Terus kedua ini berhubungan dengan jurusan saya, yaitu software. Jadi saya ingin selain menguasai software yang wajib untuk dipelajari di sekolah, saya ingin belajar tentang mengeksplor software lain yang bisa mendukung atau bisa meningkatkan performa untuk saya bisa membuat desain. Yang ketiga, ini saya sebenarnya nggak bisa membuat teman baik ya. Kalau teman yang hanya kenal itu saya kayak bermain banyak, tapi kalau teman baik itu saya nggak begitu banyak. Saya ingin membuat teman baik yang baru tuh. Terus yang keempat ini saya ingin belajar menggambar, bukan hanya menggambar anime atau menggambar tentang objek. Saya ingin menggambar tentang seperti kerangkanya mungkin, maksudnya bentuknya. Jadi saya yang bisa menggambar semua hal. Jadi misalnya saya disuruh membuat robot, desain robot atau bagaimana, saya bisa, atau desain mobil mungkin, sepeda. Saya ingin mempelajari tentang itu. Habis itu kelima ini saya ingin belajar musik komposisi. Saya ingin bisa tuh. Yang keenam ini setelah corona mungkin, atau mungkin saat corona sudah membaik di daerah saya ingin traveling di sekitaran dulu mungkin. Karena saya bahkan nggak tahu ada tempat wisata apa saja yang di dekat saya, atau ada tempat apa saja yang bisa saya gunakan untuk refreshing di tempat sekitar saya. Nah, yang ketujuh ini saya ingin belajar tentang investasi waktu yang baik dan benar. Oke, berarti yang terakhir ini untuk lebih memanajemen waktu seperti ya. Nah, di sini
dari kegiatan tersebut, menurut Dekensa nih, jika berhasil menerapkan kegiatan ini untuk mengurangi itu, apa tanda-tandanya? Apa saya berhasil jika, menurut apa? Saya berhasil jika bisa memindahkan fokus saya dari dengan adanya notifikasi ataupun pikiran saya, saya belum baca ini, oh mungkin ada yang update yang baru, oh mungkin ada komik yang baru. Nah, dengan saya menyibukkan diri saya dengan hal-hal baru yang mungkin saya ingin coba, dan saya bisa melupakan atau mengurangi hal-hal membaca komik atau membaca novel ini. Berarti list ini dan juga hasilnya tuh adalah ketika kamu berhasil mengurangi itu ya, dan kamu bisa memindahkan fokus kamu ke arah yang lebih baik. Gitu. Jadi adik Kensa, ini kertasnya dibawa. Nanti di sini kamu lihat terus, misal kamu nih ada keinginan lagi untuk membaca, dan juga sepertinya setiap kamu membaca tuh ternyata loh sudah jam 12. Sebelum itu kamu baca ini dulu. Di sini kamu kayak untuk mengingatkan diri kalau di sini kamu perlu mengurangi perilaku tersebut. Gitu. Jadi bisa kamu alihkan dari list yang ini. Kamu pakai list kegiatan ini untuk mengalihkan hal tersebut agar perilaku tersebut berkurang. Nah, di dalam teknik ini atau dalam kontrak perilaku ini terdapat reward dan punishment. Kamu tahu apakah itu? Iya. Kamu tahu? Ya. Jadi di sini kamu bisa menerapkan pada diri kamu sendiri ketika kamu berhasil. Itu seperti yang kamu bilang, dapat mengurangi, mungkin sehari nih kamu mengurangi cuma 2 kali, jadi dalam sehari cuma 1 kali aja membaca, dan itu pun cuma mungkin 4 jam. Itu mungkin kamu bisa memberikan kamu reward terhadap diri sendiri. Mungkin kamu ingin melakukan baking atau mungkin bikin es krim atau gimana, jadi kamu melakukan hal-hal yang membuat kamu senang. Jadi ini tuh kayak pencapaian kamu tuh berhasil gitu. Nah, kalau punishment, kamu kayak misal ternyata kamu baca ini kelewatan sampai jam 2 malam misal, habis dan tugas kamu ternyata lupa kok ada tugas. Nah, itu perlu kamu diberikan punishment atau hukuman dari diri kamu sendiri. Misal nih, kamu untuk sementara hapus aplikasinya dulu. Nanti kalau memang udah kamu dapat mengontrol perilaku kamu bisa download lagi sebagai reward kayak gitu. Kamu paham? Oke. Dari perilaku tersebut ini mau Ade terapkan dari kapan? Dari mungkin atau mulainya kapan gitu? Dari hari ini mungkin. Hari ini ya? Ya. Oke, kalau gitu bisa diingatkan, kita sepakati kalau kontrak ini berlaku hari ini sampai dengan pertemuan yang akan kita laksanakan gitu ya. Oke. Nah, dari konseling ini nih, apa yang Ade Kensa mungkin dapatkan suatu penglihatan baru atau wawasan baru dari diri Ade sendiri terhadap permasalahan? Saya sudah menyadari memang dari awal kalau saya ternyata sudah kayak kelewatan untuk terobsesi dengan suatu hal, yaitu membaca komik atau novel. Nah, tapi kalau saya pikir lagi, ternyata itu sudah kayak ternyata sudah parah sekali gitu loh, Kak. Ya. Tuh, kayak kalau saya pikir lagi sudah sampai mengaruhi ke bagaimana kehidupan saya. Selain kehidupan sekolah juga bagaimana saya memandang teman-teman saya dan memperlakukannya di belakang mereka yang mungkin mereka nggak ketahui. Oke. Nah, bisa kita simpulkan ya kegiatan kali ini. Di sini kamu itu memiliki permasalahan, yaitu perilaku yang berlebihan dalam membaca komik dan juga webtoon ataupun novel. Itu pun mengganggu atau mendistract fokus kamu sehingga kamu lebih sering satu berkhayal, satu kedua fokus untuk belajar itu pun teralihkan, jadi banyak tugas yang tertunda. Terus juga
hal ini tuh membuat diri kamu tuh sulit memanajemen waktu. Dan untuk lainnya, ini memang hobi kamu seperti itu ya. Tetapi mungkin dari kontrak perilaku ini bisa kamu manajemen lagi lah perilaku tersebut, bisa secara perlahan kita ubah agar tidak berlebihan sampai mungkin kan ada sendiri bilang kok sampai pusing, mata minus mata pun juga bertambah gitu kan ya, juga pegel-pegel, apalagi kamu sekolah online ya, ada tugas juga sambil memegang komputer gitu, takutnya terlalu banyak duduk ataupun terlalu banyak membaca gitu. Nah, dari sini bisa kita secara perlahan mengurangi dan juga sebisanya adik lah itu ini bisa dilakukan semua gitu agar kebiasaan tersebut berkurang. Oke, nah mungkin bisa kita akhiri pertemuan kali ini. Adik sendiri juga Ibu ucapkan terima kasih telah berpartisipasi dan juga bekerja sama dengan baik selama sesi konseling ini. Semoga kita dapat mencapai tujuan, yaitu adik dapat lebih menahan diri dan juga dapat mengurangi kebiasaan berlebihan membaca komik gitu ya. Mungkin pertemuan ke depan adik bisa hari apa? Mungkin Sabtu minggu depan ya. Untuk jamnya adik lebih suka siang, pagi atau mungkin sore? Sore mungkin Kak, karena pagi saya ada kegiatan di sekolah. Okay. Jadi sore ya, sekitar jam 3 boleh? Ya. Oke. Jadi kita kesepakati untuk pertemuan kedua kita membahas progres kamu ini. Kita akan membahas lagi bagaimana kemajuannya dari proses kamu merubah perilakunya dengan kontrak perilaku ini pada hari Sabtu minggu depan jam 3 sore ya. Oke, bisa kita akhiri ya pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.